Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku dimanapun saja Anda berada. Kali ini saya akan mereaction yaitu diskusi antara Babson dengan Pendeta Herman ya dari Bukit Tinggi. Ini menurut saudaraku bagaimana ini? Ini lagi kayak macam konslet. Yang bener yang mana ini kan sama-sama non muslim. Oke, mohon di komen, mohon di like ya, kepada para teman-teman semua. Mudah-mudahan saling mengerti satu sama lain ya. Ya, silahkan diskusi yang baik, sopan. Untuk itu marilah kita saling hormati masing-masing ya, artinya saling memahami, jangan sampai terjadi gontok-gontokan begitu. Oke, saudaraku dimanapun saja Anda berada, baik muslim ataupun muslim ya, mohon jangan lupa carilah Tuhan yang sebenarnya, walaupun tidak sepaham, tetapi lakum dinukum waliyatin. Oke, yuk kita simak ya diskusi ini. Ya, terima kasih Bang Hen. Jadi tadi kalau Bang Palen menjelaskan dibilang Yahudi, kalau teman-teman Muslim yang menjelaskan dibilang Muslim. Ini saya Kristen dan saya cuma AKBP begitu. Kembali ke ayat tadi, namanya pembahasannya sudah terlalu jauh kemana-mana ya. Kalau dikatakan di situ ehad itu satu, betul. Di ayat itu dikatakan dua menjadi satu. Di ayat itu bukan dikatakan dua menjadi kesatuan, tidak. Di situ menegaskan yang sudah menjadi satu itu berarti tidak ada pisah, tidak ada pemisah di antara mereka. Itu makna perempuan bersatu dengan laki-laki ketika menikah. Makanya di dalam Kristen yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Karena begitulah tunggalnya mereka, satunya mereka, tidak ada beda-beda. Sehingga digunakanlah kata ehad itu tadi. Tetapi di dalam ayat itu, dua menjadi satu, bukan dua menjadi kesatuan. Karena apa? Daging mereka menjadi satu. Jadi ehad itu tunggal apa jamak? Tunggal. Itu ayat. Iya, tunggal lima. Di situ dua menjadi satu, Bapak. Iya, dua orang. Kan tadi dari dua orang isinya. Iya. Sama dengan satu batalion. Satu batalion isinya 1000. Satu peloton isinya berapa? Pak Herman dulu, Pak Herman. Biar Pak Herman dengar. Batalion itu jelas dikatakan 9 orang di dalam kesatuan. Iya. Contoh. Nah, di dalam ayat itu dua menjadi kesatuan atau dua menjadi satu. Dua menjadi satu berarti itu adalah satu kesatuan. Dalam dua terdiri dari dua orang. Berarti kalau begitu menafsirkannya berarti setelah menjadi satu mereka tetap dua. Iya, dua. Secara pribadi mereka tetap dua. Tapi di mata Tuhan dia tetap satu. Lah, berarti di mata satu kesatuan. Nah, satu kesatuan di mata Tuhan. Lah, di situ dua menjadi satu atau dua menjadi kesatuan? Dua menjadi satu. Oke. Sama tapi juga sebagai kesatuan. Nanti itu artinya kesatuan. Nanti itu Bapak yang mengerti. Kalau saya tanya, Elohim itu jamak apa tunggal? Bukan, jangan ke situ dulu. Jangan dulu, enggak. Jangan ke situ dulu. Isi ayatnya bukan tentang Elohim. Sebentar Om Bob, Pak Herman, bukan tentang Elohim ya. Nah, kemudian mereka Tuhan Herman nggak bisa diskusi, hormati orang berbicara, Pak Herman. Bang Bob, nanti kalau mau bahas itu sama saya, Bang Bob. Jadi begini, jadi begini Bang Herman. Jadi begini Pak Herman ya. Ketika perempuan dan laki-laki dua menjadi satu, apakah ada yang bisa memisahkan mereka? Oh bisa aja, kenapa tidak? Lah, di mana itu bisa dipisahkan? Ya orang bisa bercerai kan? Astaga, berarti yang di Alkitab itu nggak benar ya? Yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Ya itu untuk orang Kristen memang tidak boleh, itu yang non Kristen kan ya, ini ayat ini untuk orang Kristen Pak Herman, bukan untuk orang Muslim ayat yang Bapak baca ini. Iya, betul. Terus yang saya tanya, ketika laki-laki dan perempuan dua menjadi satu, apakah mereka berpisah atau terpisah? Ya secara pribadi mereka terpisah dong. Satu laki-laki, satu perempuan.
secara pribadi Iya, mereka terpisah. Satu laki, satu perempuan, satu suami, satu istri. tapi apakah mereka satu bisa dipisahkan? Dipisahkan maksudnya dipisahkan secara apa ini? Ya, Secara bisa. pribadi mereka sudah terpisah. Maksudnya begini, kalau yang dikatakan kesatuan itu laki-laki setengah, perempuan setengah. Maka Bukan, tidak begitu. Makanya saya bilang enggak, tadi, tidak, saya mengikuti pola kesatuan Pak Herman loh. Pak Herman mengatakan tidak ada setengah-setengah itu tidak ada. Tidak Nah, ada. Kalau berarti- ikatan, dengar dulu. Ya, kalau kau nanya soal ikatan perkawinan di hadapan Tuhan, ya itu satu kesatuan, ikatan perkawinan. Lah, Tapi kalau pribadi tetap dua. Pribadi tetap dua. itu ayat tentang pribadi atau tentang perkawinan? Pribadi suami atau istri. Itu ayat tentang perkawinan atau pribadi? Perkawin dari dua orang. Yang menurut Tuhan satu kesatuan dalam ikatan perkawinan, tapi terdiri dari dua pribadi. Lalu panjang kali penjelasannya itu penjelasan Tahu Pak Herman. panjang bagaimana? Kau Iya, kau karena- minta pertanyaannya sesuai dengan pikiran lu Nih, udah bisa. Pak Herman Lah tidak ini tahu Pak Herman konteks sesuai nih. pikiran. Loh, saya nggak memaksakan loh. Saya menjelaskan. Iya, jadi kalau kau tidak Wah. bisa terima pikiranku ya udah memang itu berbeda. Kau menganggap itu satu, aku bilang itu dua pribadi berbeda. Kau anggap Nah, satu itu pribadi yang sama. terserah. Yang pasti di situ Pak jelas Herman dulu. Pak tertulis Herman yang dulu. dari dua menjadi satu. Clear. Clear Tidak ya? ada, dia tetap terpisah dua. Mal gimana Lah, itu manusia? menurut Pak Herman. Manusia jadi satu itu di mana? Lah itu Dulu, menurut Pak Pak Herman, Herman. gantian Itu Pak menurut Herman. Pak Herman. Tetapi di Nats itu dikatakan dua menjadi satu. Clear. Bukan dua menjadi kesatuan. Ya, kalau kau lihat hurufiah begitu, tapi pemahaman tidak begitu. Nah silahkan. Berarti Iya, yang silakan. tertulisnya tidak ada Itu level kesatuan SD. ya. Yang Yang SD tertulis. itu hurufiah. Iya, iya. SD itu memang hurufiah. Ya betul, betul. Tapi kalau kau tanya, Bapak kalau juga kau nggak tanya bisa semua kuliah. Kristen, Bapak dengar juga. dulu. Enggak. Kalau Bapak kau tanya semua agama Kristen, apakah itu Ortodoks, apakah itu Katolik, apakah itu Kristen, hampir 99% Kristen, semua percaya Allah Tritunggal. lah. Ya, Kalau selamat kalau, Allah itu. kalau itu Nah, nanti kalau itu nanti Kalau dibahas, kau Kristen tidak percaya Tritunggal, kau bidat. itu Agama sesat. salah. Ya, Iya. kau tidak percaya Yang Tritunggal. berhak membidatkan saya Tuhan Pak Herman. Bapak itu siapa? Alkitab. Alkitab tidak punya legitimasi. Alkitab tidak punya legitimasi, tidak punya Kita harus menguji melalui Alkitab. Alkitab itu ujian kebenaran. Untuk kita bisa melihat Siapa kesalahan kita. bilang? Kalau Bapak Tidak punya ada. kebenaran menggunakan Alkitab, Kau bukan bagian dari kekristenan. Kau tidak percaya Tritunggal. terserah karena tidak sepakat Kau dengan kasih Jehovah Bapak. ya. Kasih Jehovah ya. Terserah. Kau kasih Jehovah. Apa Yesus only ya. Iya. Itu Sebentar, semua sebentar. dari bidat. Pak Herman di Jadi mana? begini, Pak Herman di mana dikatakan di Bible kalau di luar Trinitas itu bidat? Di mana, Pak? Gimana? Di mana ada tertulis di Bible di luar Trinitas adalah bidat? Di mana, Pak? Kalau karena ajaran daripada Trinitas itu. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Daripada kekristenan. Di mana tertulis, Pak? Di mana tertulis? Bersama saya dengan kalau tidak ada dikatakan saya tidak percaya Yesus orang tidak percaya Trinitas. Jadi saya pikir ada 1 miliar lebih orang itu bodoh semua. Karena itu ajaran Alkitab. Yang mana tertulis karena ditolak. Sebentar, Om Bob. Di mana tertulis, Pak? Sebentar, Om Bob. Di mana tertulis, Pak Herman? Ajarannya banyak, istilahnya tidak ada. Tertulisnya di mana? Tertulisnya di mana? Ya ajarannya itu ya tadi iya. ya, baptislah mereka dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua istilah Bapa, Anak, Roh Kudus penuh dengan perjanjian baru. Di mana tertulis di Bible kalau di luar Trinitas adalah bidat? Di mana, Pak? Tidak ada tertulis, tapi ajarannya Oh, itu kalau tidak ada tertulis, kalau tidak ada tertulis artinya larang. Larang, mana ada standby? mana tertulis tauhid di Quran, di mana ada tertulis tauhid? Mulai mana ini? Loh, Ya, dengan jangan ajaran Ah. siapa? Sebenarnya begini Bang Handi ya. Ya silakan, Om Bob. Menjawab Pak Herman ini, kalau dikatakan Esa itu Ya. sebenarnya justru sudah bertentangan. tauhid itu tidak ada di Quran, tapi di Sebenarnya itu sudah tertuang jelas di dalam hukum Taurat ya. Hukum pertama itu, akulah Tuhan alam. ajaran Trinitas itu banyak di Alkitab. Tidak boleh ada Allah lain Mas selain Bob, sebentar, Bob. Nah. Ini Herman ini kalau nggak mau diatur, kamu silakan keluar dari sini aja lah. Kamu yang terlibat kacau dari tadi. Silakan keluar ya, kalau nggak saya gitu. Jadi Silakan, Mas Bob. jadi kalau kita Inilah akibatnya. tentu
ya apapun itu ya harus mendengarkan dulu ya begitu. Karena kalau dikatakan tadi sebenarnya kalau kita berbicara di dalam Alkitab itu Esa adalah satu, ya karena Paulus sendiri mengatakan hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. Itu Paulus yang mengajarkan satu Allah Bapa, selesai. Satu Tuhan yaitu Yesus. Jadi kalau dikatakan Tuhan Yesus itu adalah Allah, maka Paulus sendiri tidak mengajarkan demikian. Begitu. Dalam memahami Alkitab, penting saya katakan, saya ini bukan seorang ahli teologi, ya. Tidak. Ya. Saya ini hanya berusaha belajar. Tetapi dalam memahami Alkitab, tidak boleh ayat yang satu menabrak ayat yang lain. Betul. Makanya untuk menunjukkan keesaan Allah di dalam Kristen, merujuk kepada pengajaran Paulus. Yaitu hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan adalah Yesus. Maka jika ditarik ayat itu, berarti yang dimaksud Tuhan bukan Allah. Karena ada satu Allah, Bapa, satu Tuhan, Yesus. Nah, kalau kita mengkaji, apakah Tuhan yang di dalam bahasa Indonesia itu, Tuhan itu sama dengan Allah? Ternyata Tuhan itu adalah Lord. Ya, kalau kita kembali ke bahasa aslinya, Lord. Lord itu siapa? Dulu Kaisar Romawi juga Lord. Ya, dulu raja-raja di luar apa itu di Romawi, di Yunani itu Lord semua. Firaun itu Lord. Berarti kalau dikatakan Tuhan yang dimaksud di situ adalah manusia yang memiliki kuasa. Itu Ya. Tuhan. Atau manusia yang punya kuasa. Ya bukan Allah. Karena apa? Tegas Paulus mengatakan hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. Jadi kalau berusaha untuk meramu, mencomot sana, mencomot sini, satu kesatuan, firman itu telah menjadi manusia. Kemudian manusia itu lahir ketika Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Saya orang yang tidak setuju dikatakan Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Kenapa demikian? Karena Yesus pernah dicobai iblis 3 kali. Ya, kalau Yesus dicobai iblis 3 kali, kita mengatakan Yesus itu adalah manusia, Yesus itu Allah. Apakah mungkin Allah itu dicobai oleh iblis? Ya, tidak mungkin. Hebat kali iblis itu mencobai Allah 3 kali. Gitu loh. Bertemu dengan Allah aja iblis sudah kepanasan, sudah hangus. Masa bisa iblis? Loh, itu manusianya. Lah ketika dicobai Allahnya kemana? On off, on off. Oh, jangan kita dibatasi dengan ruang dan waktu. Allah itu roh. Begitu ya ceritanya. Begitu. Lah jadi berarti Allah itu pindah-pindah dari tubuh Yesus. Kata Pak Sopan sendiri pakai saklar. Dari wujud Yesus itu, dari manusia Yesus itu pindah-pindah gitu. Ketika dicobain nggak ada roh Allahnya. Setelah dicobain baru balik lagi roh Allahnya, begitu. Iya, keluar masuk. Kita yang justru membawa roh Allah itu seperti ada di pikiran kita. Ketika itu menciderai Allah, kita katakan roh Allahnya nggak ada. Ketika itu tentang Allah, ada roh Allahnya. Lah itu kan mengikuti pikiran kita jadi. Jadinya on off ya. Ya itu. Jadi kita membawa Tuhan itu seperti apa yang kita pikirkan. Padahal kita yang harus mengikuti seperti apa maunya Tuhan. Itu loh. Kalau kita berbicara, saya mau katakan, saya orang Kristen, saya jemaat AKBP. Tritunggal itu apa? Tritunggal itu pengajaran. Selesai. Itulah salah satu ciri khas pengajaran Kristen. Tritunggal. Kalau kita kembali merujuk kepada Alkitab, Alkitab tidak mengenal yang namanya Tritunggal. Mantap. Kalau dikatakan Tritunggal, Musa itu ada Allahnya satu. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain selain aku. Itu hukum Taurat yang pertama. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Tidak boleh ada Allah lain. Lalu setelah perjanjian baru lahir Yesus, muncul lagi Allah. Oh, Allah menjadi manusia. Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia, menjadi yang dia ciptakan? Tidak perlu Allah repot-repot menjadi manusia. Allah bisa menyerupai apapun. Alhamdulillah, subhanallah. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, seru sekali ya. Nih Bang Bobson dengan pendeta
Herman ya dari Bukit Tinggi ya. Ini aduh, tapi jangan lupa ya kepada teman-teman tetap saling menghormati ya satu sama lain ya, paling tidak lakum dinokum waliyatin. Kalau bisa carilah belajar dan belajar agar supaya tahu, jangan mandek di situ saja. Oke, mudah-mudahan semua mengerti. Alhamdulillah.